Jadi ada satu sosok yang saya lihat waktu di ujung pasar, karena itu ada kejadiannya di pasar ya. Jadi mereka melakukan jual beli, tapi yang dijual ini manusia. Simpul Misteri. Hal-hal mistis yang kami simpulkan. Percaya atau tidak, namun eksistensinya ada. Itulah hal-hal gaib. Semuanya kami simpulkan di Simpul Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Simpul Misteri. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang menceritakan tentang sukma lagi nih. Dan berbeda di sini, kita kedatangan seorang wanita yang kalau dilihat dari mimik wajahnya, dia mirip kayak almarhumah Susana. Daripada bertunggu lama-lama, mending kita langsung perkenalkan narasumber kita. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Bisa perkenalkan diri kepada penonton? Ya, perkenalkan saya Bella Beng. Pekerjaannya Mbak apa nih? Untuk sekarang saya jadi beban orang tua. Nah, ini saya lihat dari wajahnya Mbak ini mirip almarhumah Susana. Menurut Mbak, kalau misalnya Mbak berkaca atau segala macam, mirip atau bagaimana nih? Banyak orang yang bilang kalau saya ini mirip sama Susana, terutama dari telalat saya. Terus kalau itu kata-kata orang-orang nih ya. Tapi kalau misalnya Mbaknya berkaca segala macam, ini mirip nggak sih sebenarnya? Menurut saya sih mirip banget. Soalnya selama ini karena kemiripan ini saya jadi nggak berani untuk berkaca. Karena setiap saya berkaca itu selalu terbayang gitu cuplikan filmnya Susana. Wih, bener-bener mirip berarti ya kalau gitu. Nah, daripada kita berlama-lama, pengalaman apa nih yang pengen Mbak ceritakan kepada Simpul Misteri ini? Sebenarnya pengalaman spiritual saya ini ada banyak, tapi untuk yang berkesan itu salah satunya adalah Ngerogo Sukma. Nah, Ngerogo Sukma ini bisa dijelaskan nggak kepada penonton biar mereka paham gitu loh? Jadi Ngerogo Sukma ini suatu kejadian spiritual di mana sukma atau jiwa kita ini keluar dari raga tanpa melewati proses kematian. Jadi kita ini masih hidup tapi sukma kita keluar. Nah, di dalam tadi pembahasannya Mbak yang sukma kita yang keluar itu, pengalaman apa lagi nih yang Mbak jalanin nih di tentang Ngerogo Sukma itu apa, Mbak? Pengalaman yang menarik ini yang pertama, justru kejadian yang pertama ya. Iya. Saat saya nggak tahu, oh ternyata saya bisa Ngerogo Sukma. Itu kejadiannya waktu pertama saya pernah ngerasain serangan jantung. Jadi semenjak saya ngerasain serangan jantung itu, di situ setiap saya tertidur, saya ngerasa kayak saya belum tidur dan saya ngeliat kayak badan saya sendiri. Lalu saya itu seperti jalan keluar menembus tembok, baru saya ngeliat keadaan rumah sekitar saya, dan di situ ada beberapa sosok seperti tidak kasat mata. Ada yang duduk di atas atap, ada yang mondar-mandir di sebelah rumah, ada juga yang jalan-jalan duduk di teras rumah. Nah, itu kejadiannya Mbak nggak sadarkan diri atau kena penyakit tadi itu kapan gitu loh? Bisa diceritakan nggak? Itu kejadiannya waktu SMP. Jadi semenjak SMP itu saya sering tuh setiap tidur langsung Ngerogo Sukma secara nggak terkendali. Bahkan ada kejadian paling parah itu waktu saya Ngerogo Sukma, saya ke sebuah perkampungan. Jadi di perkampungan itu sangat ramai orang, tapi sosoknya itu tidak seperti manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya berarti manusia pada umumnya gitu ya? Iya. Jadi mereka satu badan ini manusia, pasti ada salah satu bagian yang menyerupai hewan. Misalnya telinganya atau tangannya atau kakinya menyerupai hewan di perkampungan itu. Dan saat itu karena saya tidak tahu kalau itu memang Ngerogo Sukma, saya ketakutan. Jadi saya berlari dan dikejar. Dan ketika saya ngucapin surah-surah pendek, semua surah yang saya tahu, dan di situ tuh mereka juga bisa ternyata ngaji. Mereka bisa ngaji. Bahkan ngajinya tuh lebih bagus daripada saya, dan mereka pun ketawa ngeliat saya gitu. Jadi saya di situ teriak minta tolong,
Dan akhirnya saya terbangun ketika ayah saya yang nolongin saya, dan di situ ayah saya yang menjelaskan itu apa sih Ngerogo Sukmo dan itu penyebabnya apa. Nah tadi Mbaknya sempat bilang tadi perkampungannya itu sama persis yang kayak di tempat kita atau di desa-desa lain gitu loh. Perkampungannya itu seperti perkampungan Jawa tempo dulu. Bisa diperkirakan nggak tahunnya berapa gitu di perkampungannya? Mungkin pada zaman kolonial Belanda seperti itu. Masih rumah-rumah yang bilik-bilik bambu, atapnya daun. Lama sekali berarti ya. Nah dalam perjalanan itu selain ketemu tadi yang berbentuk hewan apa segala macam, ada lagi nggak yang Mbaknya bahkan ketemu hal-hal benar-benar yang bakal sosok ini yang nggak pernah kita lihat sama sekali gitu loh? Saya juga pernah Ngerogo Sukmo, tapi saya datang ke perkampungan seperti periode Sunan. Jadi di perkampungan itu saya ngelihat seperti para wali dan anak-anak pesantren pada saat wali yang pakai belangkon, masih pakai pakaian Jawa zaman dulu. Mereka sedang mengaji, duduk di seperti pelantaran langgar gitu kan. Dan di situ mereka ngeliat saya itu seperti kaget, kok ada manusia di sini tapi menggunakan bahasa Jawa dulu. Dan di situ saya komunikasi sempat susah gitu karena saya berbicara bahasa Indonesia dan mereka bahasa Jawa, dan ada salah satu seperti guru yang ngarahkan saya itu dengan bahasa Jawa halus, katanya pokoknya sampean lurus aja. Saya diminta jalan lurus, ngikutin cahaya di depan, ada bambu. Saya disuruh ngikutin lurus, tidak boleh noleh ke belakang. Dan ketika saya ikutin, baru di situ saya bisa bangun. Ya berarti selama perjalanan itu di desa tadi itu Mbak itu ngelihat segala macam masa lalu segala macam. Nah terus yang diarahkan ke tempat arah tadi yang bilang cahaya itu berarti sosok itu seorang kiai kah atau apa gitu, bisa diceritakan nggak? Sosok seorang kiai pada zaman Sunan gitu dia. Jadi masih kayak zaman dulu, masih menggunakan belangkon gitu ya? Iya, menggunakan belangkon, pakaian adat Jawa. Nah dari sudah Mbaknya terbangun segala macam, ada nggak lagi misalnya dari Ngerogo Sukmo ini yang bisa melampaui masa-masa depan atau apa gitu? Jadi semenjak saya bisa Ngerogo Sukmo itu feeling saya semakin kuat. Jadi ketika saya ngelihat suatu benda, saya bisa memprediksi untuk jangka 1 jam ke depan itu apa yang terjadi sama benda itu. Itu sudah Mbak alami nggak dari pas sudah Mbak yang Ngerogo Sukmo ini? Iya, sudah pernah dialamin. Seringkali ketika saya pulang sekolah waktu SMP itu, saya ngelihat teman, saya bisa tahu nih teman nanti ini bakal kecelakaan di mana, bakal jatuh di mana, atau misalnya baju teman ini bakal robek atau sangkut di mana, itu jadi tahu. Nah tadi kan terus Ngerogo Sukmo ini sebenarnya bakalan tetap bertahan di diri Mbaknya atau bisa dihilangkan atau bagaimana nih? Ya jadi semenjak saya ketakutan sama Ngerogo Sukmo ini nggak terkendali, akhirnya saya pelajari lah bagaimana caranya bisa mengontrol ini. Beberapa ajian-ajian yang diajarkan sama ayah saya, tapi karena semakin lama semakin parah dan sukma saya jalan semakin jauh, saya takut tak bisa pulang, jadi saya hilangkan. Oh, jadi Mbak sudah mulai hilangkan itu di tahun berapa nih? Terus caranya seperti apa? Bisa nggak diceritakan gitu? Jadi semenjak saya SMA. Jadi semua pantangan itu saya langgar semua. Nah, ini kan ada membahas tentang pantangan-pantangannya itu apa-apa aja gitu loh, biar mungkin ada penonton-penonton juga bisa begitu memperagakan segala macam. Ya, berhubung karena sukma ajian yang saya punya ini karena ajian putih, jadi semua larangan putih yang saya langgar, terutama untuk jarang sholat 5 waktu. Oh, jadi sebenarnya ini larangannya tentang ibadah segala macam gitu ya? Benar. Nah, kira-kira bisa nggak Mbak praktekkan di saat sekarang gitu loh? Ngerogo Sukmo itu kita biar penonton itu melihat, oh bener nih Mbaknya sudah pernah gini gitu loh.
Tidak bisa. Jadi sudah hilang benar-benar di zaman SMA itu ya? Iya, sudah benar-benar hilang. Tapi kalau misalnya ditekunin lagi apa segala macam bisa nggak kembali itu? Bisa, ditekunin kembali bisa. Asalkan saya bisa puasa mutih kembali, semua saya jalankan kembali, semua ajian-ajiannya. Tapi kalau itu Norogo Sukmo itu sebenarnya keturunan dari keluarga atau memang tiba-tiba ada atau bagaimana? Kalau untuk garis keturunan, saya lebih berdasarkan garis keturunan. Karena kalau dari keturunan ibu saya ada keturunan kerajaannya. Kerajaan apa itu Mbak? Minak Jinggo. Minak Jinggo itu di sebuah daerah mana gitu? Di Jawa Timur. Di Jawa Timur ya? Iya. Oh jadi keturunan dari ibunya Mbak ada keturunan dari kerajaan gitu ya? Benar. Tapi ibunya Mbak sama ayahnya Mbak itu nggak khawatir gitu mendengar mendengar ceritanya Mbak tentang perjalanan segala macam nih ke desa segala macam nih? Kalau yang khawatir sih lebih ke ayah saya yang khawatir, jadi memberikan saya beberapa bacaan doa atau ajian biar nanti ketika saya tersesat saya bisa keluar lagi. Tapi ayahnya Mbak selalu mengarahkan gitu ya? Iya, selalu mengarahkan. Memasukin dimensi-dimensi yang lain kan? Pasti ada beberapa sosok yang Mbak pernah temui nih. Bisa dijelaskan nggak? Jadi terutama sosok-sosok yang ada di perkampungan itu, mereka ternyata memiliki wujud yang berbeda-beda. Jadi semakin tinggi tingkatan mereka, semakin mereka menyerupai manusia, dan semakin rendah mereka semakin mirip sama hewan. Oh jadi semakin dia tinggi menyerupai manusia dan semakin rendah itu menyerupai hewan gitu ya? Iya benar. Dan selain itu apalagi yang Mbak pernah ketemu selain tadi yang dari rendah itu menjadi hewan, tinggi jadi manusia, itu ada lagi nggak sosok yang pernah ditemui? Jadi ada satu sosok yang saya lihat waktu di ujung pasar, karena itu ada kejadiannya di pasar ya. Jadi mereka melakukan jual beli, tapi yang dijual ini manusia. Jadi manusia ini kayak budak-budak yang dijual gitu di pasar itu. Nah selama perjalanan di dimensi itu Mbaknya melihat nggak ada yang misalnya kan di zaman dulu tuh pasti ada kekerasan segala macam, itu diperlihatkan nggak yang seperti dia disiksa atau segala macam gitu loh? Kalau kekerasan yang terjadi itu lebih ke budaknya itu ya. Saya juga bingung di situ tuh, mereka budak ini apakah hasil dari pesugihan atau mereka memang wujud manusia yang kesasar juga, saya juga nggak tahu. Cuman di situ ketika mereka dijual tuh memang mereka tuh disiksa dengan badan yang penuh luka, berdarah-darah gitu. Bahkan ada yang nangis kayak minta tolong gitu ke saya. Nah, pas tadi diperjualbelikan budak ini sebenarnya dijadikan kayak pesuruh-pesuruh atau dijadikan peliharaan atau bagaimana nih? Waktu di pasar itu ketika saya melihat budak itu minta tolong, saya sudah baca doanya dan saya langsung keluar. Jadi dari yang minta tolong langsung pergi gitu ya? Iya. Nah, yang tadi dibahas tentang minta tolongnya itu seperti apa kepada mbaknya gitu loh? Jadi kondisi mereka tuh seperti terikat, tapi saya nggak tahu terikat dengan apa. Baru mereka tuh minta tolong aku tolong lepasin, sakit gitu. Mereka bilang aku nggak mau lagi. Minta tolong karena saya di situ kondisi juga panik, takut ya, otomatis saya baca bacaan yang diberikan ayah saya langsung otomatis keluar. Tapi tetap itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa halus atau bagaimana? Saat manusia yang bicara itu mereka menggunakan bahasa Indonesia langsung, tapi tidak berinteraksi kepada mbaknya kan, cuma mendengar suara kalau budak itu minta tolong. Iya benar. Ini menarik nih dari cerita tentang Norogo Sukmo. Selama Mbak punya ilmu atau yang hal tadi yang Norogo Sukmo ini, itu buat Mbak menarik atau mengganggu keseharian Mbak nggak? Bisa nggak diceritakan gitu loh pengalaman Mbak? Jadi setelah saya ngerasain apa tuh Norogo Sukmo, memahami,
yang saya rasakan tuh justru saya ngerasa kayak terganggu rutinitas sehari-hari itu, terutama waktu jam istirahat saya kan. Ketika tidur saya jadi nggak tahu nih saya benar-benar istirahat atau saya benar-benar sadar. Jadi ketika pagi saya seperti ngerasa tidak tidur, justru malah kelelahan. Apalagi ketika saya ketakutan, justru itu membuat saya semakin lama semakin tertekan gitu. Saya nggak tahu ini kenyataan atau enggak, ini emang nyata atau enggak. Berarti dari cerita tadi itu berarti Mbak pas bangun itu kayak kelelahan dan berpikir keras gitu ya. Dan itu bakal menghantui nggak pikiran Mbak yang dari perjalanan di dimensi lain gitu loh? Iya, itu selalu menghantui terus. Terutama setiap saya di tempat baru dan saya ngerogoh sukmo di tempat baru itu, saya jadi tahu di tempat itu ternyata ada sosok ini, sosok ini, sosok ini. Jadi buat saya ketakutan ketika saya bangun. Karena ketika saya bangun, kondisi sadar dengan badan ini, saya nggak bisa ngeliat. Tapi ketika ngerogoh sukmo, saya tahu, di sini tuh ada. Nah, tapi dari tadi Mbak yang membahas tentang di tempat baru ketemu sosok ini, nah pas kembalinya Mbak ke raganya Mbak itu, sosok itu mengganggu nggak sama Mbaknya gitu loh? Sosok itu tuh tidak mengganggu, cuman saya bisa ngerasain dia masih ada di situ. Jadi dia cuma melihat Mbak dan di sekitar Mbak gitu ya, tidak ada mengganggu ya? Tidak ada mengganggu. Nah, ini menarik Mbak. Kita kembali ke pembahasan tadi tentang Mbak bisa menebak masa depan nih. Nah, selama Mbak bisa menebak masa depan segala macam itu, pernah nggak Mbak itu menggunakan ilmu sukmo itu buat kepentingan kebaikan atau apa gitu loh? Ya, di sini tuh melihat masa depannya lebih kayak memiliki feeling yang kuat. Jadi kalau saya ngeliat suatu benda, saya terfokus ke benda itu, baru memiliki gambaran ke depannya apa yang terjadi. Yang seperti pengalaman tadi sebelumnya kan, saya ngeliat baju teman, ternyata bajunya ini nyangkut di gear motor gitu. Ya saya juga nasihatin ke teman gitu kan. Kebetulan nama teman saya Ratna. Nah, ini nanti kamu kalau jalan hati-hati ya, bajumu kayaknya bakal nyangkut deh gitu. Dan itu memang kejadian, dia nggak mendengarkan dan ternyata sangkut, dia jatuh, nggak bisa masuk sekolah. Kemudian ada teman saya namanya Dana, saya juga ngasih tahu, Dan, kamu jangan lewat sini ya, bisa-bisa jatuh, jalan situ lagi rusak, bilang gitu. Dan mereka pun nggak percaya awalnya, tapi akhirnya terbukti jatuh. Dan di situ yang saya terima ternyata bukan rasa terima kasih, justru mereka kayak, ih apaan sih Bella ini, ngeri banget orangnya, justru mereka kayak menjauh. Jadi semenjak itu ketika saya fokus terhadap sesuatu, saya lebih milih ketika saya tahu tapi saya diam aja. Oh, jadi dari Mbak menceritakan hal tadi itu, teman-teman Mbak nggak ada yang percaya nih, malah mereka lebih ketakutan gitu ya kepada Mbaknya ya? Iya, karena di situ saya lebih terkesan kayak Bella ini aneh gitu. Sebenarnya itu kan memberitakan itu sebenarnya hal yang bermanfaat ya, tapi mereka tidak ada yang percaya gitu ya dengan hal-hal kayak gitu ya? Iya, mereka nggak percaya. Justru mereka nganggap saya ini aneh. Saya ini kayak berbeda sama mereka gitu. Menarik sekali dari cerita Mbak Bella. Tidak selamanya memiliki nerogo sukmo itu menyenangkan. Dan terima kasih kembali kepada Mbak Bella atas kehadiran di Simpul TV. Buat para penonton yang punya cerita-cerita menarik atau pengalaman menarik, bisa hubungi manajemen Simpul TV. Dan saya Om Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.